Nah, sekarang saya ada Dokter Yuli. Biasanya dalam mulut itu banyak yang kita bisa lihat untuk menilai kesehatan kucing. Nah, ini kebetulan dia nggak terlalu sensitif, jadi gampang gitu. Ya, sahabat, ngomongin soal kucing lucu, saya juga punya. Ini British Shorthair, namanya Mini. Mini ini betina, umurnya mungkin sekitar 2 tahun. Udah pernah punya anak. Terus sekarang ini saya lagi mau coba kawinnya lagi. Saya punya 3 ekor. Mini, isi anaknya sama suaminya yang jantannya itu namanya si Max. Nah, sekarang saya ada Dokter Yuli untuk memeriksakan kesehatan. Kira-kira seperti apa sih kucing sehat itu dan apa yang harus dilakukan gitu untuk menjaga kesehatan kucing? Jadi kalau untuk menentukan seekor kucing sehat atau enggak, kita harus biasanya memeriksa secara fisik dulu, Mas. Yang pertama kita ambil panas badan. Iya. Tadi Mini udah diambil, ternyata suhu badannya ini normal. Oh, suhu badannya normal. Jadi tidak demam. Yang kita takuti adalah satu demam, yang kedua di bawah normal. Nah itu untuk vaksin dia harus dalam kisaran normal. Berapa suhu normalnya kucing? Dia antara 38 sampai 39,3, 39,4 masih normal. Masih Jadi normal, dia di ya? atas suhu manusia ya, suhu badan manusia. Terus juga selain itu kita periksa secara fisik, ini dia telinganya kita cek ada masalah nggak, ada infeksi atau hanya kotor biasa. Ini yang saya lihat ini dia hanya ada kotoran biasa. Sama matanya kita cek juga apakah ada air mata yang berlebihan atau kotoran mata, tapi ini masih dalam taraf normal. Terus ini jangan lupa juga mulutnya dibuka. Mulutnya dibuka ini, biasanya dalam mulut itu banyak yang kita bisa lihat untuk menilai kesehatan kucing. Misalnya ini gigi-giginya, nah ini Mini bersih ya, cukup bersih dan nggak ada luka-luka dalam rongga mulut. Lidahnya juga mulus, nggak ada luka-luka. Jadi ini kondisi rongga mulutnya bisa dikatakan baik. Terus setelah itu selanjutnya body score-nya. Body score tuh untuk melihat ototan sama untuk melihat berat badan ideal. Ini juga dia cukup baik, jadi tulang-tulangnya nggak teraba, terus kucingnya juga nggak termasuk underweight atau nggak termasuk obesitas, jadi dia cukup baik ini, dalam range yang cukup baik. Terus yang lain lagi yang bisa kita periksa di kucing itu takutnya ada tungau, namanya fleas ya. Ini tadi sih saya coba-coba pegang, nggak ada yang kelihatan jalan-jalan. Biasa kalau ada fleasnya itu ada telur-telurnya juga di ujung-ujung bulunya. Ini sih kelihatannya bersih. Bisa juga kita balik ke bawah, biasanya fleas itu jalan di daerah-daerah perut ini. Hati-hati, kadang-kadang bisa mes. Ini juga nggak ada. Jamur? Jamur ini kalau jamurnya hanya sedikit agak tricky juga di kucing untuk melihat. Secara garis besar sih ini dia nggak kelihatan ada jamur yang berlebihan. Oh, jadi paling nggak dari secara fisik. Secara fisik dia cukup baik dan dia layak untuk vaksinasi. Berarti kalau itu tinggal divaksin ya? Tinggal divaksin. Ini vaksinnya vaksin apa ini berarti dia ini? Ini karena dia sudah cukup usia, kita berikan sel 4. Jadi itu isinya ada beberapa macam penyakit, yang terutama penyakit pocket flu, terus ada juga untuk distemper kucing, sama satu lagi tuh penyakit mata di kucing. Itu semua udah all in one dalam satu vaksin? Iya, satu single shot itu. Satu single shot. Ya. Itu dia di dalam, di otot atau di bawah kulit atau apa? Nah, kita berikan di bawah kulit aja. Bawah kulit. Itu rute yang paling umum ya, paling mudah. Oke, jadi sekarang si Mini mau divaksin karena udah dievaluasi sama Dokter Yuli. So far dari visual fisiknya sehat-sehat dan baik-baik saja. Berarti bisa lanjut ke tahap vaksinasi. Baik, ya. Dokter. Nah ini untuk tahap vaksinasi kucingnya
pegangnya yang nyaman untuk dia. Diusahakan waktu lagi disuntik gerakannya minim. Dia udah mulai kayak Iya, dia udah gitu. mulai mungkin agak geser ke sini mas. Nah, ini karena kita nyuntiknya ke arah sini ya. Biasa kita harus sterilkan dulu baru disuntik. Ini pakai alkohol aja, terus karena dia harus di bawah kulit, kita pastikan dia masuk di kulit. Ini vaksinnya. Vaksinnya ini kita suntikkan. Nah ini kebetulan dia nggak terlalu sensitif, jadi gampang. Ini biasanya saya kasih vitamin kalau berbarengan sama vaksin supaya kucingnya stamina-nya tetap bagus dan nafsu makannya tetap terjaga. Cuma kalau vitamin dia harus di otot. Jadi kalau bisa kucingnya tidurin. Terus sedikit ke sini mas. Kita kasih lagi alkohol di sini. Terus kita suntikin. Mudah-mudahan ini nggak gerak. Kalau suntik di otot kadang-kadang lebih sakit daripada di bawah kulit. Ini nggak gerak sama sekali ya. Dia cuma kayak gitu suaranya. tapi malah nurut ini. Mungkin karena dia udah ibu, jadi udah ada keibuannya kali. Tadi selesai ini. Selesai. Berarti sejauh ini sehat ya? Sehat. Subuhnya juga semua sehat. Tinggal yang satu lagi, ada yang jantan sama yang anakannya kita periksa lagi, jadi 2 lagi. Oke. Nah ini namanya Max. Dokter, ini Max yang jantan. Dia bapaknya si Casey. Dia umurnya udah 2 tahun. Terus kemarin sempet dicukur bulunya karena ada sedikit jamur, tapi sekarang udah baik-baik aja sih, udah beres semuanya. Udah baik ya. Bisa paling mungkin dilihat itunya kali ya, mulut-mulutnya tadi gitu. Terus telinganya dulu. Telinganya ini kotor aja sih ini, tapi bukan infeksi. Ada sedikit kotoran aja, tapi bukan infeksi. Nanti bisa dibersihkan berkala aja mas. Udah giginya. Ini kondisinya masih baik juga, lidahnya juga mulus, terus juga nggak ada luka-luka ya, cukup baik ini. Matanya juga bening. Perlu disuntik vitamin nggak kalau dia? Nggak usah. Nggak perlu suntik vitamin ya? Nanti pakai itu aja mas, NutriPlus gelnya aja dirutinin. Iya. Oke, tinggal lanjut. Jamurnya juga nggak parah kok. Oke, kamu udah selesai. Sekarang tinggal si Casey. Ya, ini anaknya si Casey. Casey ini umurnya mungkin sekitar 3 bulanan lebih, 3 bulan setengah, betina. Dia perlu divaksin dan mungkin diperiksa juga kesehatannya secara umum. Oke. Kita cek temperatur badannya dulu ya. Diceknya di mana? Ini dimasukin. Oh, dimasukin ke dalam ininya. Iya, dimasukin ke dalam. Dimasukin ke dalam dubur. Dalam duburnya. Kita masukin pelan-pelan. Agak kepalanya di sini mas. Nah. Mungkin perlu dilihatin. Ini angkanya naik terus sampai nanti dia termometernya nanti berhenti kalau udah nggak bisa naik lagi. Berapa? Ini sih segini. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Udah tuh. Misalnya kamu udah tunggu dia bunyi. Iya. Pas bunyi udah terkelihatan two shot lagi. Iya. Nunggu beberapa saat sampai akhirnya nanti hasilnya keluar bunyi ya? Iya, nanti akan bunyi. Sebentar lagi nih, udah selesai. Tadi ini Casey habis lari-lari, jadi mungkin ini agak sedikit panas sedikit. 38,9, tapi masih taraf normal sih. 38,9 masih oke ya? Ya, udah selesai. Hasilnya 39,0. 39,0. Ya, mungkin tadi habis
Pertama udah di restrain. Terus juga lari juga. Selanjutnya kita lihat bagian telinganya. Kupingnya. Telinganya lumayan bersih sebelah kanannya. Terus kita lihat matanya, ada masalah nggak? Ini sih clear matanya. Terus dalam mulutnya juga ini bagus kondisinya, gigi sama gusinya. Sama kayak tadi mas, ada fleas nggak? Dicek-cek. Oh, diperiksa gini-gini. Iya, Ada kutu apa fleas enggak? Atau jamur. Dibalik. Tadi dia ada sedikit jamur di sini. Nanti bisa dikasih salep aja, salep Oh, anti ini jamur. sedikit ya? Iya, nanti bisa dikasih anti jamur aja. Jamur itu kalau daya tahan tubuhnya bagus lama-lama hilang sendiri atau gimana ya? Iya, biasa kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia akan dengan obat ringan aja, topical, salep, nanti akan hilang sendiri. Bisa juga dibantu dengan vitamin. Kecuali kalau jamur yang memang banyak, diperlukan anti jamur. Terus apa? Ya, kecuali kalau memang membanyak. Maksudnya obat jamur yang disuntik itu memang ada? Biasanya minum. Oh, nggak ada yang diminum? disuntik. Oh, kirain. Jadi maksudnya kalau selama masih wajar-wajar berarti diobatin dari luar aja ya? Diobatin dari luar biasanya. Baik. Ini buku vaksinnya. Ini awalnya biasanya ada, kita taruh nama hewan di sini. Ini mini. Terus ini halaman pertama ada, kita buat sendiri nih dari klinik kita instruksi pasca vaksin biar owner juga nggak lupa mas Luki. Salah satunya jangan dimandikan minimal ini 1 minggu, bagusnya 2 minggu. Terus jangan dipindah tempatkan dulu. Biar nggak stres ya? Betul. Sama kalau ada vitamin boleh diberikan. Ini umum aja. Ini di sini ada nama hewannya. Kita isi mini di sini. Terus ini halaman-halaman pembuka aja. Ini vaksin yang kita berikan. Ini tanggal diberikannya. Yang Berarti diberikan ketemu lagi kapan? Nanti sebulan lagi. Sebulan lagi vaksin lagi di Ya, sini. jadi sebulan lagi kita ulang. Sampai berapa kali? Kalau kucing biasanya 3 kali. 3 kali. Nah. Ini mau di shop juga. Ini bukunya Casey. Sama semua ya. Ini juga tanggal vaksinnya sama. Nanti diulang sebulan lagi. Nah, udah selesai. Jadi Casey udah diperiksa, udah dicek-cek semuanya. Ada jamur sedikit, titik, tapi kalau dikasih vitamin dan obat apa topikal ya dari luar berarti. Ya, salep. Salep dari luar itu udah cukup. Kecuali kalau jamurnya banyak sekali maka pakai ada obat pil dan semuanya. Memang gitu dokter. Apa banyak orang kan bilang saya, oh binatang piaranya banyak ya. Apakah bisa keurus? Ya memang saya bukan Superman, nggak bisa ngatasin semuanya. Tetap kita memerlukan bantuan orang lain. Ada asisten saya, ada dokter hewan yang selalu setia bersabar gitu ngadepin saya, yang sering telepon malam-malam, WhatsApp malam-malam nanyain tentang seputar binatang saya. Nah kalau teman-teman mungkin pada sahabat pengen tahu atau mungkin mau bawa binatangnya untuk berkonsultasi atau apa, kemana datangnya? Bisa lihat di website kita, itu kita punya website Pet Care Vet Ampera, dan bisa juga lihat di Google. Itu bisa titip anjing dan kucing dan kura-kura apa kalau misalnya kita lagi mau keluar kota atau apa, bisa di situ dititip. Ya selama space-nya memang ada. Tapi hanya binatang yang dititipin ya, kalau orang nggak ya? Orang belum bisa. Oh belum bisa ya, ini joke receh aja gitu loh, berharap lucu kali gitu. Oke, terima kasih banyak Ya, Dokter terima Yuli kasih, Mas. sudah Sama-sama. mau direpotin saya sampai malam ini. Sekarang udah malam. Belum malam sih. Iya belum malam, udah menjelang pagi malah. Terima kasih, sampai ketemu Dokter Ya, Yuli. sampai ketemu Mas. Terima kasih.